Baik, hari ini kita akan coba lanjutkan pembelajaran tentang Docker. Nah, di sini saya masih titip server di server 1. Saya cek dulu IP address-nya berapa. Oke, IP address-nya itu ya. 198.18.1200. Oke, ini sudah tidak diperlukan. Nah, di sini ada banyak opsi sebenarnya untuk belajar Docker. Yang pertama yang ingin saya gunakan untuk kita belajar bersama-sama yaitu training.playwithdocker.com. Bisa juga sebenarnya di docs.docker.com. Kemudian ada juga kalau di sini ini ada di bagian guides. Nah, di sini cukup lengkap juga tutorialnya, tapi bahasa Inggris. Cuman bahasa Inggrisnya nggak susah sih. Ya, bahasa Inggris teknik gitulah. Di sini bisa juga di github.com/docker. Ada nggak ya? Nah, ini cari yang labs. Nah, ini juga bagus. Bagus semuanya. Setelah saya coba lihat-lihat, itu kalau yang ini dia rekomendasikannya ke sini nih, Play with Docker. Jadi kita pakai ini aja ya, karena ini ada fitur bagus yang ingin saya tunjukkan. Nah, di sini situs ini katanya akan membawa kepada kita lab dan tutorial, maksudnya praktikum ya dan tutorial, supaya membantu kita untuk mendapatkan pengalaman praktek menggunakan Docker. Oke. Nah, di sini ada 2 journey yang bisa kita pilih, sysadmin dan developer. Nah, jadi Docker ini dia memang digunakan untuk deploy aplikasi. Nah, deploy aplikasi ini ada 2 sisi kan, ada sisi developer yang membuat aplikasinya dan sisi admin. Nah, kalau kita yang TKJ ini masuknya sysadmin ya, sysadmin ini. IT Pro, wah, berarti kalian harusnya sudah pro ini. Nah, oke, di sini get started. Yang ini untuk IT Pro, yang di bawah untuk yang developer. Kita ikut yang ini berarti ya. Kita mulai dari basic. Nah, di sini kita akan pelajari tentang konsep dasar atau konsep utama Docker dan apa yang bisa dilakukan oleh Docker untuk tim operasi. Kemudian membantu untuk mengerti dasar dari nilai proportion Docker. Nah, ini di sini topiknya fundamental, kemudian deploy multi service. Oke. Oke, kita coba langsung ke bagian hands-on. Sini your first container. In this lab you will explore. Jadi di lab ini kita akan mencoba mengeksplorasi dasar-dasar menjalankan kontainer, mulai dari pulling image, kemudian menjalankan aplikasi kontainer dan menjalankan dan kontainer, instance kontainer dan isolasi. Customize Docker image, kemudian deploy dan managing multiple container. Maksudnya mendeploy beberapa kontainer sekaligus. Nah, di sini real apps consists of multiple component. Oke, kita mulai yang ini.
Nah, ini yang ingin saya tunjukkan sebenarnya. Di sini di sebelah kiri ini tutorialnya atau penjelasannya. Di sebelah kanan ini bisa kita pakai untuk praktek, ya. Jadi kalau mau, Pak, terus yang ini gimana? Ya ini juga bisa. Sorry. Aduh. Ini bisa, ini juga bisa. Jadi sama ya. Nanti di sini kita akan dikasih seperti VM gitu untuk praktek. Kalau yang ini kita pakai VM sendiri. Oh, kenapa sih digerakin? Nah, kalau yang ini sudah pada punya ya, VM di server sekolah. Nah, kita coba pakai VM yang dari mereka untuk belajar. Oke, di sini kita diminta login menggunakan user docker. Nah, kalau belum punya kita daftar. Kita daftar. Ini gimana daftar? Docker ID. Coba. Ini username kali ya. Omar Banjarbaru gitu kali. Sign up. Wah, ini disuruh bayar. Kita yang personal aja ya. Continue with free. Please verify. Oke. Saya harus buka email. User 1. Kok nggak ada masuk? Oke, ada ini. Verify email address. Nah, sudah selesai untuk daftar di sini. Kemudian ini sudah Omar Banjarbaru ya, berarti udah login. Kita coba deh. Udah boleh. Kita coba buka ulang login to access. Tadi username-nya Omar Banjarbaru. Password-nya ini ya tadi ya. Nah, sudah. Ini Linux loh. IP address. Nah, Linux ya. Jadi nggak usah jalanin VM, bisa. Nah, kan. Jadi nanti prakteknya boleh pakai ini, boleh juga pakai VM yang ada di server sekolah, boleh. Oke, kita lanjut. Di sini pada lab ini kita akan menjalankan kontainer yang terkenal, gratis, dan ringan. Dan kemudian mengeksplor dasar bagaimana kontainer bekerja, kemudian bagaimana sebuah Docker engine itu mengeksekusi atau menjalankan, kemudian mengisolasi kontainer satu sama lain. Jadi kalau kita sudah pernah punya pengalaman menjalankan kontainer dan dasar-dasar perintah kontainer, sebenarnya kita boleh skip, tapi di sini kita nggak skip ya. Kita belajar dari awal. Di sini kita akan belajar Docker Engine, container, image registry, Docker Hub, container isolation.
Kemudian sini ada tips. Jadi kode snippet atau potongan kode itu ditampilkan dalam 3 cara di tutorial ini atau di environment ini. Pertama, kode yang seperti ini, kalau ada merah-merah, adalah sampel kode. Dan di sini adalah bagian penjelasannya. Jadi, misalnya seperti ini tuh contoh aja, dan itu masih bagian penjelasan. Artinya itu bukan yang dijalankan. Kemudian yang kedua, kode yang tampil atau muncul dalam kotak kayak hitam kayak gini, bisa diklik dan akan secara otomatis terketik dalam appropriate terminal window. Berarti ke sebelah kayaknya ya. Coba kita klik. Nah, di sini kan langsung muncul nih Uname A. Kita klik lagi. Oh, enak toh. Langsung nih. Di sini Linux-nya pakai Ubuntu. Kemudian kode yang muncul dalam bentuk yang ini adalah kode yang harus kita ketik secara sendiri. Biasanya ini terjadi karena ada unique ID, misalnya container ID ini mungkin apa yang ada dia contohkan dengan yang punya kita kan mungkin bisa beda. Nah, sehingga kita harus mengetikkan secara mengetikkan sendiri. Kami nggak bisa supply katanya. Item yang muncul dalam kotak ini itu biasanya yang harus diganti berdasarkan instruksi. Tuh. Oke. Pertama, running your first container, menjalankan kontainer pertama kita. It's time to get your hands dirty. Nah, saatnya mengotori tangan kita. Segala sesuatu yang berbau teknis biasanya diawali dengan hello world ya. Hello world ini sudah kita coba di pertemuan sebelumnya. Waktu awal-awal menginstal Docker. Nah, di sini bisa kita klik nih. Oke. Nah, that's it. Setelah kita klik, ya udah gitu aja katanya. Itu adalah kontainer pertama kita, mudah ya. Hello world container output tells you a bit about what just happened. Nah, jadi outputnya ini dia akan ngasih tahu kita apa sebenarnya yang sedang terjadi. Intinya, Docker Engine jalan terminal mencoba mencari image yang bernama hello world ya. Di sini. Unable to find image hello world latest locally katanya kan. Kemudian latest pulling. Nah, jadi pulling berarti dia download ya. Karena dockernya karena image-nya ini nggak ada, maka dia akan download dari internet. Since you just get started here and there are no images stored locally, nah ada tanda merahnya kan. So Docker Engine goes to its default Docker registry. Nah, jadi dia downloadnya itu dari Docker registry. Docker registry-nya itu adalah Docker Hub ya. Tadi kita udah bikin akun di sini nih, Hub Docker ini. Jadi di sini. Download dari sini dia. Nah, di sini ada banyak image ya. Kemudian di situ dia akan mencari kontainer yang namanya hello world. Jadi kalau dia dapat di sana, pulls it down, download kan. Mana tadi pulling from ini, full complete berarti downloadnya selesai. And then run it in a container, kemudian menjalankan image-nya ke dalam kontainer. Nah, berarti kontainer itu dia menjalankan sebuah image ya. Kalau kita virtual machine itu kan menjalankan CD, setelah dimasukkan CD-nya diinstal ya kan. Tapi kalau kontainer itu enggak, kita enggak ada proses instalasi. Jadi kalau image-nya sudah di-download, ini image hello world ini sudah di-download, dia bisa dijalankan secara langsung gitu. And hello world only function is to output the text you see. Nah, fungsinya cuma menampilkan apa yang kita tampilkan, setelah itu dia keluar. Nah, ini ilustrasinya kita jalankan ya kan.
kemudian unable to find, dia nyari ke sini, nyari registrinya, oh ternyata registrinya ini nih, repositorinya library, nama image-nya hello world, kemudian tag-nya latest. Nah, ya hello world latest. Di sini kemudian di downloaded newer image, kemudian dijalankan. If you are familiar with VM, you may be thinking this is pretty much just like virtual machine. Nah, jadi kalau kita familiar dengan virtual machine, mungkin kita berpikir ini mirip dengan menjalankan virtual machine, kecuali with central repository of VM images. Nah, jadi sebenarnya ini mirip kayak menjalankan VM aja, tapi image-nya itu terpusat di Docker Registry. Nah, pada contoh ini sebenarnya itu ya benar aja, tapi nanti setelah kita mencoba beberapa latihan, nanti kita akan bisa bedain hal-hal penting perbedaan antara Docker dan kontainer itu berbeda dengan virtual machine. Nah, ini mungkin bisa kita anggap sama, nggak apa-apa, tapi nanti secara perlahan kita akan mengerti perbedaannya. Nah, secara sederhana perbedaannya ini mungkin kalian di minggu sebelumnya sudah mempelajari ya. VM itu hardware abstraction, jadi dia menggunakan physical CPU atau CPU fisik dan RAM dari host dan membaginya kepada beberapa VM yang kecil. Kemudian di dalamnya itu ada sebuah OS dan aplikasi yang jalan. Tapi kalau virtualization software biasanya seperti virtualisasi tidak mengetahui hal tersebut. Nah, kalau kontainer itu aplikasi ya. Application abstraction, kalau ini hardware, jadi seakan-akan ada hardware tersendiri. Nah, kalau ini dia di level aplikasi saja, fokusnya adalah OS dan aplikasi. Jadi hardware abstractionnya nggak ada. Kemudian many customer actually use both VM and container today. Jadi seperti yang kita lakukan, kita menggunakan VM, Proxmox, tapi kita juga pakai Docker-nya. Jadi, in fact, may run container inside of VM. Nah, persis kayak yang kita lakukan ini ya. Oke, videonya sampai sini dulu. Nanti setelah ini akan kita sambung ke bagian Docker image.